Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih membahas jelang laga Timnas RI melawan Jepang besok yang akan diselenggarakan di Stadion Suita Osaka pada pukul 17.35. Kita sebelum kembali ke dua narasumber akan menghadirkan infografis berikut ini mengenai bagaimana posisi Indonesia di peringkat FIFA. Ya, ini adalah simulasi poin dan ranking. Saat ini, baik, ini simulasi jika menang melawan Jepang, dampak paling signifikan naik 6 peringkat dan mendekati top 100. Kemudian kalau kita imbang, masih menguntungkan karena menambah poin dan naik 1 peringkat. Tapi kalau kita kalah, ini akan merugikan karena kehilangan poin. Iya, kita langsung tanyakan ke Bung Harpa ini. Bung Harpa, konsekuensi kalau menang, kalau kalah, lalu bagaimana sebenarnya seharusnya tekanan ini bisa membuat energi dan bukannya pressure kepada para pemain? Ya, kata pressure mungkin tidak ada ya di benak para pemain, pelatih juga, bahkan juga fans Indonesia, karena kita tahu partai ini sangat tidak menentukan. Dan saya pikir mereka layak ya untuk menikmati joy match ini, kalau saya katakan demikian, meskipun di konferensi pers baik Patrick Kluivert maupun juga João Pelupessy mengatakan akan memandang serius partai ini. Tapi 2 hari dari pengalaman saya di Osaka, itu lebih kepada lip service ya, karena saya bertemu dengan mereka 2 kali di Downtown-buri, mereka jalan-jalan Jadi di Osaka memang vibe-nya lebih santai ya, memang lebih. Sangat santai. Oh, oke. Sangat santai, sangat rileks. Bahkan tadi juga beberapa pemain membawa pasangan mereka, keluarga mereka, dan saya pikir itu sangat wajar, sangat normal ya. Mereka sudah satu tahun, mungkin 1 tahun lah, hampir 1 tahun bergelut dengan klubnya masing-masing, week in, week out, latihan, kemudian bela timnas lagi, kemudian tarik sana tarik sini, minta foto segala macam. Saatnya mereka di partai yang memang sudah tidak menentukan lagi, mereka rileks, sangat pantas, dan kita pun happy harusnya melihat mereka seperti itu. Jadi meskipun memang nggak mungkin mereka akan mengatakan partai besok itu partai yang happy-happy aja, nggak mungkin. Dan pasti di hati kecil juga mereka akan tetap tampil all out, akan berusaha memberikan yang terbaik karena mereka tahu ini adalah lawan Jepang. Dan kalau kita bisa meraih hasil yang bagus, at least seri, saya pikir ini juga bisa menjadi modal kita, modal mental untuk menjalani round 4 nanti. Karena yang perlu diingat nih Mbak Tasya, bahwa kita belum lolos ke Piala Dunia. Ini yang perlu diingat. Tapi kita sudah on the track. Nah, ini yang manajemennya harus pandai untuk melihat situasi ini. Dan saya pikir untuk for the time being mereka sangat-sangat deserve untuk menikmati apa yang mereka usahakan selama setahun ini. Oke, kalau dengan pemahaman seperti itu, Bung Harpa, bagaimana seharusnya tim kepelatihan menyusun formasi, kemudian juga menyusun rencana-rencana atau skenario-skenario cadangan ketika menghadapi Jepang besok, termasuk dengan kalau di depan media mengatakannya ini serius, tetapi juga tidak ada pressure, tetapi tetap harus diperlakukan seperti permainan yang sesungguhnya. Iya, itu yang saya katakan. Once wasit sudah meniupkan fluid, main, pasti mereka akan tetap serius. Artinya mereka akan tetap kompetitif. Ya, buat yang main bola, bukan hanya nonton bola, pasti tahu nih. Misalnya fun game, kita main fun game lah, hanya friendly match. Mau dibilang fun game, pasti kita ngejar bola, kita kemudian kadang-kadang selain tackle, itu pasti ada. Itu ada di jiwa manusia. Jadi competitiveness itu pasti tetap ada. Cuman dorongan mental yang di luar normal itu untuk meraih sesuatu itu tidak ada lagi, karena kita sudah tidak menentukan lagi. Nah, mungkin kalau dibilang rotasi besar-besaran juga
kita bukan Jepang, harus sadari diri juga. Jepang itu rotasi habis-habisan mereka. Yang Iya. dipanggil tuh mungkin hanya 4 atau 5 yang benar-benar pemain inti. Tapi lapis duanya pun mereka kan bagus. Nah sementara kita mungkin masih setengah-setengah. Jadi saya pikir 1, 2, maksimum mungkin 4 pemain akan dirotasi. Sementara sisanya seperti Joe Pelupesi dengan Tom Hai. Saya pikir ini engine room yang nggak akan diganti. Kemudian Bang Jai, saya pikir tetap akan harus ada di sana meskipun hati-hati karena dia sudah kena kartu kuning. Kemudian oleh Romney, ya saya pikir kita tidak bisa punya pengganti yang lain meskipun nanti mungkin dia bisa saja keluar menit 70-an kemudian masuk Ramadan Sananta. Jadi ini lebih kepada manajerial, bagaimana menghadapi Jepang secara bagus, secara maksimal, tapi juga persiapan untuk mencoba 1-2 pemain dan mungkin strategi baru nanti untuk menyambut Oktober. Benar-benar itu adalah the real palagan buat kita dalam meraih mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau menurut Bung Harpa, kira-kira strategi pemasangan pemainnya akan sama dengan laga melawan Cina kemarin tidak? 100% pasti berbeda, nggak mungkin sama, karena ya satu memang ada faktor availability, ada kembalinya Marcheng, kemudian juga Martin Paes, walaupun saya nggak yakin nih 2 pemain ini akan dipasang secara langsung, jadi pasti berbeda, gaya bermainnya mungkin mirip, tapi secara secara fighting pasti akan berbeda ya. Jadi again ini akan menjadi pertandingan penutup yang manis, tapi yang terjadi adalah kita mesti nanti serius mempersiapkan untuk bulan Oktober 4 bulan dari sekarang. Oke, yang perlu diantisipasi dari pemain-pemain Jepang, karena kalau tadi sebelum Bung Harpa masuk ada Budi Sudarsono, mantan striker yang mengatakan bahwa kalau melihat pertandingan Jepang kemarin hanya 3 long passing dan kemudian bermainnya hanya kaki ke kaki, jadi memang sangat cantik sekali bermainnya. Kira-kira harus seperti apa timnas Indonesia untuk menghadapi, kira-kira kan mungkin akan sama seperti itu ya? Ya, Jepang ini adalah tim yang memang sudah ditempa berpuluh-puluh tahun, jadi gaya bermainnya nggak banyak berbeda. Tapi taktik-taktik detail kecil mungkin yang nanti akan berbeda. Misalnya saat kita bermain menghadapi Jepang di pertemuan pertama, itu mereka mendelay permainan selama 20-25 menit lah. Mereka turunkan tempo segala macam. Tapi gaya bermain kaki ke kaki, menguasai permainan, menguasai ball position ini tidak akan berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi para pemain pelapis mereka kan juga nggak kalah. Ini mereka tim udah lolos Piala Dunia loh. Tentu nanti saya nggak tahu mungkin bulan Mei tahun depan mereka akan dipanggil 26 pemain atau berapapun itu. Dan ini kan pasti kuotanya kan terbatas. Nah pemain lapis 2 ini kan juga pasti akan ngotot untuk memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga juga harga diri juga ada di sana Mbak. Bagaimanapun juga mereka. Iya, jadi ini memang ajang buat mereka untuk membuktikan diri juga ya? Pasti, dan kan tetap yang saya bilang namanya mau main fun football pun kita pengen menang. Apalagi ini kualifikasi Piala Dunia, pemain pelapis. Mereka lebih punya motivasi lagi. Kemudian mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Harga diri kita tahu bagaimana orang Jepang. Kemudian juga hasil buruk ketika mereka kalah dari Australia. Itu dan juga Piala Asia musim lalu itu masih digaungkan, istilahnya masih menjadi sorotan, dan ini adalah menjadi motivasi bagi Hajime pelatih Jepang untuk bisa menutup kualifikasi Piala Dunia round 3 ini dengan kemenangan atas Indonesia. Oke, Mas Reza, kalau Anda sendiri dan teman-teman supporter di Jepang, siapa pemain Indonesia yang paling Anda harapkan bisa membuat faktor pembeda dalam laga melawan Jepang besok? Sejujurnya kalau faktor pembeda ya Ole sejauh ini sudah memperlihatkan kemampuannya, tapi di laga lawan Cina kemarin adalah pembuktian dari Ricky Kambuaya. Harapan saya jika memang ini kami harap jika Beckham diturunkan dari menit awal atau masuk sebagai pengganti, itu bisa menunjukkan perkembangannya. Begitu juga mungkin dengan Ramadan Sananta, karena kita tidak boleh selamanya berpatokan atau bertumpu hanya kepada Ole. Jadi kita perlu pembuktian dari Ramadan Sananta. Mungkin seperti itu. Oke, kalau Bung Harpa, ini juga jadi perbincangan sejumlah pihak ya soal bagaimana krusialnya posisi Ole. Kemudian ada yang membayangkan kalau kemudian tiba-tiba Ole cedera atau Ole harus diganti, kira-kira kita harus bertumpu pada siapa? Ya sebenarnya di luar dia boleh dikatakan tidak ada pemain sebagai target man yang mendekati skill dia ya. 3 pertandingan, 3 gol, attitude-nya juga luar biasa. Bagaimana dia bermain sebagai tim lawan Australia walaupun kita kalah
dia ikut ngepres, dia Iya. ikut buang, dia ikut semualah, dia ikut ikut berjuang, bukan hanya menunggu di depan. Memang kita saat ini tergantung dengan dia, tapi saya pikir nggak ada masalah ya dalam setiap hal. Pasti kita ada ketergantungan dengan 1-2 pemain, tapi yang pasti pemain lain pun memberikan kontribusi. Joe Pelupesi memberikan kontribusi. Tadi Mas Arya juga sebutkan Ricky Kambuaya, saya sangat setuju sekali juga bermain luar biasa. Jadi for the time being itu yang kita punya. It's okay, tapi mudah-mudahan Ramadan Sananta seperti yang dikatakan tadi juga bisa membangkitkan kemampuannya, bisa menunjukkan kemampuannya, dan tolong jangan dihujat. Iya. Ya kalaupun dia bermain kurang bagus, ya itulah he's trying his best gitu loh. Jadi ya udah gitu. Sambil kita mungkin melihat mungkin potensi yang lain kita nggak tahu, tapi for the time being ya oleh yang kita punya, dan mudah-mudahan dia baik-baik saja sampai nanti Iya. di mana ujung perjuangan kita. Oke, baik. Bung Harpa, Mas Reza, mungkin ini kata-kata penutup harapan untuk para supporter yang besok akan ada di stadion menonton laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Silakan Mas Arya duluan. Mas Reza, silakan. Terima kasih Pak. Jadi siap. Harapan kami ya timnas, pemain timnas main lepas, nothing tulus, membuktikan kemajuan, membuktikan progres timnas untuk persiapan di round selanjutnya. Masalah hasil akhir itu kita lihat kemana Dewi Fortuna berpihak. Mungkin seperti itu, tetap mari merahkan Swita. Baik, Bung Harpa. Saya simpel aja, let party tomorrow, udah itu aja. Oke, baik. Kita sama-sama menantikan, sudah tidak sabar juga kita untuk menantikan bagaimana Indonesia melawan Jepang besok di Osaka. Semoga Timnas Garuda tidak buang peluang saat tantang Jepang di kandang. Bagaimanapun doa seluruh rakyat terus melekat demi mimpi ke Piala Dunia yang makin mendekat. Terima kasih untuk analisanya Bung Harpa dan juga Mas Reza. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.